Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Diana. Ibu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Ini saya datang ke sini bersama dengan ini bapak saya. Oh, iya iya Pak iya. Saring, ini anak saya bijaksana. Oh, monggo. Silahkan masuk. Silahkan masuk. Matur nuwun. Monggo. Silahkan duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, monggo Pak Agung. Ini sudah ditunggu. Ini siapa ini? Ini adik saya. Oh, adiknya Mas Agung, Hafiz. Monggo. Silahkan duduk. Baik, Bu Diana dan juga Mas Agung, karena kita sudah kumpul semua, kita mulai saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu ya? Mohon maaf, apakah ini benar kantor mediatornya Bu Tri Wuryaningsih? Oh, betul sekali. Oh, Monggo. maaf Bu, saya telat. Oh, siapa nggih? Saya dari Pak RT Bu. Oh, Tetangganya Pak Bu Diana. oh tangganya Bu Diana. Monggo. Iya. Silahkan duduk, monggo. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja ya, karena semuanya sudah ngumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Tri Wuryaningsih. Saya yang Bapak Ibu tunjuk sebagai mediator. Mediasi ini bertujuan untuk mempertemukan para pihak yang tentunya untuk menghasilkan win-win solution atas permasalahan yang Bapak Ibu alami selama ini. Untuk itu saya akan menjelaskan alurnya dulu, alur mediasi hari ini. Nanti kesempatan pertama yang akan saya berikan untuk berbicara adalah pihak Bu Diana. Selanjutnya nanti baru dari pihak Pak Agung untuk juga menyampaikan permasalahannya. Selama para pihak berbicara, mohon untuk mendengarkan dengan baik, menghormati, agar saya selaku mediator bisa mendengarkan dengan jelas permasalahan apa yang panjenengan hadapi. Selanjutnya, monggo Bu Diana untuk menyampaikan permasalahannya dan apa harapannya dari mediasi hari ini. Selama 10 tahun pertama pernikahan kami ini sebenarnya semuanya baik-baik saja, Bu. Tapi 10 tahun terakhir ini yang akhirnya suami saya itu sudah tidak terbuka lagi pada saya gitu. Jadi uang bulanan, jatah uang bulanan, kemudian untuk bayar listrik, bayar air, bayar sekolah anak, itu saya harus yang minta dulu Bu ke suami saya gitu. Yang ini akhirnya tuh sering cekcok Bu. Kalau saya minta uang pasti akhirnya berujungnya pada cekcok begitu Bu. Lama-lama saya capek. Kok dia tuh rasanya nggak ada tanggung jawabnya sama sekali ya Bu. Saya ini ngurus semua sendiri loh Bu. Sementara suami saya itu nggak mau tahu kebutuhan rumah. Nah lama-lama kan setiap hari ada cekcok mulut. Dan beberapa kali juga sampai terjadi pemukulan. Ya ini jelas saya nggak terima Bu. Saya ini sudah berjuang untuk mengatur keuangan rumah tangga. Tetapi selalu saja disalahkan. Akhirnya di awal tahun 2025, saya memang memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua saya bersama dengan anak saya. Dan selama 1,5 tahun pulang ke rumah orang tua saya, suami saya tidak pernah menanyakan kondisi saya dan juga anak saya. Saya beberapa kali mengirimkan pesan via WhatsApp, tapi nggak pernah direspon sama sekali. Anak saya ini sudah 3 kali loh Bu menemui bapaknya untuk minta uang kuliah, tapi ya nggak pernah dikasih. Itu saya minta kepada ibu mediator supaya suami saya itu bisa melaksanakan tanggung jawabnya Bu untuk menafkahi saya dan anak saya untuk kelanjutan ke depannya gitu Bu. Izin menambahkan Bu, betul Bu, saya sudah 3 kali menemuin Bapak untuk meminta uang kuliah, tapi selalu tidak dikasih. Katanya usahanya bangkrut. Mohon izin Bu Mediator, apakah saya boleh bicara? Oh, monggo silahkan Pak. Sejak anak saya pulang ke rumah tahun 2025, Agung itu tidak pernah nengokin anak saya, boro-boro memberi nafkah,
nengokin anak dan cucu saya aja nggak pernah. Padahal nyampe sekarang tidak pernah ada etikat baiknya. Datang ke rumah aja nggak pernah. Apalagi mau membiayai anak saya, cucu saya. Untuk biaya kuliah cucu saya aja, saya yang biayai selaku orang tuanya Diana. Jadi Agung itu nggak pernah ada etikat baiknya. Mohon maaf Pak, apakah sebelumnya sudah pernah ditempuh musyawarah keluarga besar terkait permasalahan tersebut? Udah pernah Bu, saya mengumpulkan keluarga besar saya, di situ hadir besan saya, anak saya, menantu saya, semuanya hadir. Nyampe Pak RT Usuluddin juga ikut hadir di tempat saya. Betul Bu, saya sebagai ketua RT setempat waktu itu diajak sama Pak Saring untuk ikut hadir dalam musyawarah. Dan kalau nggak salah, waktu itu sudah ada kesepakatan bahwa Pak Agung itu menjanjikan untuk nafkah 5 juta per bulan. Kalau nggak salah seperti itu ya Pak Saring. Lalu bagaimana hasil musyawarah tersebut Pak? Ya waktu itu Agung itu berjanji, katanya mau ngasih uang ke anak saya dan cucu saya 5 juta. Namun nyampe sekarang tidak terrealisasi. 5 juta per bulan ya Pak? Iya betul. Saya itu awalnya memang meminta uang 7,5 juta kepada suami saya Bu. Tapi ya boro-boro ya Bu, yang 5 juta per bulan aja nggak pernah dikasih. Padahal anak saya kan kuliah. Ibu tahu sendiri, kuliah untuk anak sekarang itu biayanya seperti apa Bu. Jadi lewat Ibu Mediator, saya mohonlah sampaikan ke suami saya adalah itikat baik untuk bertanggung jawab kepada saya dan juga anak saya. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi kita sudah mendengarkan apa yang diminta oleh Bu Diana, dan untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Agung untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Diana tadi. Betul sekali Bu Mediator, untuk 1,5 tahun ini kebetulan istri dan anak saya nggak bareng serumah, lagi di tempat orang tuanya. Sejujurnya ya Bu, kesepakatan dari awal emang 5 juta per bulan, tapi usaha saya lagi bangkrut Bu, dan bulanan saya pun dipotong untuk membayar cicilan rumah yang saya tempati. Terus kalau jengkelnya istri saya Bu, yang bikin saya nggak demen, itu selalu di-share ke media sosialnya Bu. Ya Bu, maaf ya Bu Mediator, ini saya juga marah loh. Dan juga jengkel ini sama suami saya. Yang gini ya Bu, kenapa saya marah dan jengkel? Karena suami saya itu kalau di WA itu nggak pernah balas loh Bu. Itu ya Bu. Terus dia itu sama sekali nggak pernah mengunjungi saya atau juga anak saya. Sehingga kadang ya saya curhat gitu loh di media sosial. Ya memang ini salah saya. Ya tapi mau gimana lagi Bu, saya kan jengkel sama suami saya. Gimana sih? Pak, apakah Pak Agung ini masih punya keinginan untuk memenuhi harapan Bu Diana tadi? Bagaimanapun status Pak Agung ini kan masih suami ya, sehingga tanggung jawab untuk memberi nafkah untuk anak dan istri menjadi tanggung jawab panjenengan. Baik Bu, karena gaji saya terbatas, saya sanggupnya menafkahi istri saya 3 juta per bulan, dan usaha saya pun lagi sepi orderan. Untuk saat ini saya lihat istri saya pun usahanya lagi maju dengan usaha online yang dia jalani sekarang. Jadi untuk memikul beban anak mungkin kita bisa bareng-bareng Bu. Mohon izin Bu Mediator, saya Hafiz, saya adiknya Mas Agung. Saya di sini bukan belani Mas Agung, tetapi memang ekonomi Mas Agung lagi sulit. Juga selama Mas Agung pisah sama Mbak Diana, saya juga sering mencarikan orderan percetakan buat Mas Agung, buat menambahi ekonomi buat Mas Agung gitulah. Baik, saya sudah mendengarkan semua keterangan dari pihak Bu Diana maupun juga dari Pak Agung. Selanjutnya saya akan bicara dulu dengan pihak Bu Diana di ruang terpisah.
Ya, Mbak Diana yang sabar, namanya juga masalah rumah tangga. Yuk kita ngobrol terpisah dulu, di sana ada ruang yang agak nyaman di sana, Bu. Bu Diana, kemarin kan kita sudah ketemu dengan Bu Diana dan Pak Agung, dan Bu Diana juga sudah mendengarkan kesulitan-kesulitan dari Pak Agung. Nah, selanjutnya Bu Diana mau seperti apa? Saya itu sebetulnya menyadari ya Bu kesulitan suami saya. Tapi ya itu Bu, kadang yang bikin saya itu jengkel sekali ke suami saya itu yaitu kalau dia itu sudah emosi, dia itu bisa main tangan ke saya loh Bu. Baik, Bu Diana masih mencintai Pak Agung atau ada keinginan untuk menggugat cerai? Saya belum berpikir sama sekali untuk ke arah sana Bu, mengingat ya kita sudah punya anak ya Bu ya. Saya hanya ingin membesarkan anak saya ini bijak ini, karena dia kan masih kuliah dan dia butuh untuk biaya kuliah sampai selesai gitu Bu. Jadi ya saya mohon ke Ibu Mediator untuk menyampaikan ke suami saya, jangan gitulah ke saya. Kalau marah itu suka main tangan itu loh Bu, itu yang bikin saya berat. Bu Diana, kalau untuk yang nafkah 3 juta itu Bu Diana keberatan nggak? Ya coba dipikir dulu Diana, kan semuanya ujung-ujungnya Bapak yang mikirin kebutuhan kamu sama bijak. Sudahlah Pak, mau bagaimana lagi? Kalau Mas Agung memang nggak punya kemampuan ya sudah. Bu Mediator, saya sih nggak masalah ya Bu. Cuman ya itu tadi, kalau Mas Agung marah ya tolong jangan sampai main tangan gitu loh. Baik, Bu Diana, terima kasih. Nanti hasil pembicaraan ini akan saya sampaikan ke Pak Agung. Pak Agung, bagaimana setelah kemarin mendengarkan permintaannya dari Bu Diana? Apa yang sekarang mau disampaikan di sini? Sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin ya Bu, saya hanya bisa memberikan 3 juta per bulan kepada istri saya. Dan kebetulan usaha saya hari ini tuh lagi pilot, percetakan saya lagi nggak ada orderan. Dan istri saya, Diana, itu sering mengumbar aib saya Bu, yang di-share di media sosial. Jadi saya itu malu sama keluarga dan teman-teman saya, makanya saya itu jadi males untuk ngasih uang bulanannya. Pak Agung masih sayang sama Bu Diana atau ada keinginan untuk menceraikan? Karena kalau ya apa yang disampaikan oleh Bu Diana sendiri itu nggak punya pikiran untuk ke sana. Fokusnya Bu Diana itu hanya ingin membesarkan bijak, menguliahkan bijak sampai selesai, dan keinginannya itu ya Pak Agung kalau lagi marah, lagi emosi itu nggak usah main tangan. Saya tidak berpikiran sampai ke situ Bu, apalagi untuk menceraikan istri saya Diana. Saya itu saat ini untuk menenangkan pikiran dulu Bu, dan kebetulan usaha saya kan sedang pilot. Saya sedang mendirikan usaha ini untuk bangkit lagi kayak yang dulu, mensejahterakan keluarga kita kayak dulu-dulu lagi. Baik, itu saja ya yang mau disampaikan. Besok kita ketemu lagi dengan Bu Diana. Begitu Pak Agung? Baik Bu, terima kasih Bu Mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bu Diana dan juga keluarganya, yang saya hormati Pak Agung dan juga keluarganya, Pak Usuluddin selaku Ketua RT. Alhamdulillah kemarin kita sudah mendengarkan bersama-sama permasalahan yang disampaikan oleh Bu Diana maupun juga Pak Agung. Dan saya selaku mediator juga secara terpisah sudah melakukan pembicaraan dengan pihak Bu Diana dan keluarganya, juga Pak Agung bersama Mas Hafiz ya kemarin, dan alhamdulillah ada titik temu antara apa yang diinginkan oleh pihak keluarga Bu Diana dan juga apa yang diinginkan oleh Pak Agung yang terkait dengan nafkah
3 juta per bulan. Saya kira juga Bu Diana sudah sepakat, cuman mohon Pak Agung tidak melakukan KDRT lagi ya. Kalau lagi emosi itu, kalau lagi marah, jangan sampai memukul lah gitu ya. Dan juga Bu Diana yang diharapkan oleh Pak Agung, kalau lagi marah ya jangan mengumbar aib keluarga di media sosial. Kita jagani bersama lah, ini namanya juga keluarga. Dan keduanya tidak ada keinginan untuk bercerai sama sekali, dan Mas Agung juga masih ada tanggung jawabnya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Begitu nggih Pak Agung? Betul Bu Diana? Iya, betul Bu. Jujur Bu Mediator, saya masih ragu dengan etikat baiknya Mas Agung tentang masalah saya amatin 1,5 tahun ini nggak ada etikat baiknya untuk merealisasikan tentang perjanjian itu. Mohon maaf pada keluarganya Pak Agung, Bu Diana juga ya, dan semuanya yang hadir di sini. Bukan saya sedang mau mencampuri urusan rumah tangga ya, akan tetapi ini demi kebaikan bersama. Gimana Bu kalau misalkan segera dieksekusi saja gajinya Pak Agung dari bendahara gaji, biar nanti perjalanan lebih enak. Monggo, kira-kira gimana Pak Agung? Apa harus seperti itu ya Pak RT? Saya setuju sekali nih dengan sarannya Pak Usuluddin selaku Ketua RT. Biar ini benar-benar bisa dieksekusi ya. Jadi uang 3 juta itu bisa langsung masuk ke rekening saya, ya lambat-lambatnya tanggal 5 lah setiap bulannya gitu. Gimana Mas Agung? Ya, Sudah demi kebaikan bersama, jadi Mas Agung jadi tenang. ya monggo kalau itu emang yang terbaik. Bu Diana, Pak Agung, dan semua yang hadir, kita semua sudah mendengarkan poin-poin kesepakatan dari mediasi ini. Yang selanjutnya, kesepakatan itu akan kita tuangkan di dalam surat kesepakatan perdamaian yang tentunya akan ditandatangani oleh para pihak, baik Bu Diana maupun juga Pak Agung dan juga saksi ya. Selanjutnya saya berharap, betul-betul berharap bahwa mediasi ini dan segala kesepakatannya tentu saja bisa ditaati oleh para pihak, baik pihak Bu Diana maupun juga Pak Agung. Dan karena memang sudah menghasilkan kesepakatan, saya sebagai mediator, tugas saya sudah selesai, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memimpin mediasi ini banyak kekurangan, banyak kesalahan dan juga kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.